mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045. Insya Allah, Indonesia telah menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kebanggaan kita, Rumah Hikmah, menggali hikmah, menebar rahmah. Sahabat Rumah Hikmah, sejarah Indonesia baru tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut Buya Hamka, perkembangan Islam di Nusantara dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase singgahnya para pendatang muslim ke Nusantara, fase munculnya perkampungan-perkampungan muslim di pesisir pantai, dan fase yang ketiga munculnya kekuatan politik Islam atau kerajaan Islam di Nusantara. Wilayah Sumatera menjadi yang pertama diketahui munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah kerajaan-kerajaan tersebut, silahkan ikuti tayangan ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng agar Anda selalu update informasi dari channel kebanggaan kita ini. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan, Lok Semawe, Aceh Utara. Di muara sungai tersebut ada 2 kota, yaitu Samudra yang wilayahnya agak jauh dari laut dan Pasai yang terletak di pesisir pantai. Masyarakat kedua kota tersebut memeluk agama Islam. Merah Sidu adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Merah Sidu berhasil menyatukan kedua kota tersebut dan dinobatkan menjadi sultan atau raja Pasai dengan gelar Sultan Malikus Saleh atau raja yang saleh. Kemunculannya sebagai kerajaan yang diperkirakan pada pertengahan abad ke-13 atau tahun 1261 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi di daerah pantai Sumatera Utara. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai diambil dari adanya penemuan nisan yang bertuliskan Sultan Samudra Pasai yang wafat di bulan Ramadan 696 Hijriah, diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Munculnya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi sejalan dengan semakin suramnya peranan maritim kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bahkan kemudian Samudra Pasai berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke seluruh wilayah di Aceh. Dalam rangka islamisasi, Sultan Malikus Saleh menikah dengan putri Raja Perlak dan berhasil menganeksasi kerajaan tersebut menjadi bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikus Saleh wafat tahun 1297 Masehi dan dimakamkan di Kampung Samudra, Mukim Belangme, dan bentuk makamnya yang bercirikan dengan Islam. Setelah itu putranya Muhammad Malikus Zahir atau Malik At-Tahir meneruskan jabatan sultan. Ia memiliki 2 orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur, yang diasuh oleh Sayyid Ali Ghiyatuddin dan Sayyid Asmayuddin saat masih kecil. Saat dewasa, keduanya menjadi pewaris tahta kerajaan Samudra Pasai dan kedua pengasuhnya pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Ibu kota kerajaan Samudra Pasai dipindah ke Lok Semawe. Penguasa selanjutnya adalah Sultan Ahmad Parumal. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi di India. Terbukti saat Muhammad Tughluk dari India mengirimkan utusan bernama Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta sempat singgah ke Samudra Pasai sebelum ke Cina. Dan setelah kembali, Ibnu Battuta juga singgah lagi dan diterima baik pada tahun 1346 Masehi.
Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Samudra Pasai juga pernah dipimpin oleh ratu perempuan. Ia adalah Ratu Nahrasyah yang berkuasa dari tahun 1405 sampai 1428 Masehi. Nahrasyah adalah anak dari Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Nahrasyah dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama berada di tampuk kepemimpinan, ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Saat itu, harkat dan martabat perempuan begitu mulia. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Dalam kitab Sulalatus Salatin menceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Dan pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atas Pidi, Perlak, dan lain-lainnya. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Zahir II. Menurut cerita Ibnu Battuta, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Selain karena letaknya strategis, berada di jalur pelayaran Selat Malaka, juga karena didukung oleh armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Tercatat selama abad ke-13 sampai dengan abad ke-16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Bersamaan dengan Pidi, Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Saat itu Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara setiap tahunnya. Komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas didatangkan dari pedalaman ke pelabuhan. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayarannya. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal dengan sebutan dirham. Dirham terbuat dari 70% emas murni. Dalam koin emas itu tertulis nama Raja Samudra Pasai yang sedang berkuasa. Dari penemuan koin dan nisan-nisan inilah sejarah kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terungkap. Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial. Masyarakat Samudra Pasai menjadi makmur dan sejahtera. Dan di samping itu, kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan syariat Islam. Selain sebagai pusat perdagangan, Pasai juga menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Kebanyakan mubalik-mubalik Islam yang datang ke Jawa dan daerah lainnya berasal dari Pasai. Hubungan antara Sultan dengan rakyat terjalin dengan baik. Sultan terbiasa melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama. Dan Sultan juga sangat hormat pada para tamu yang datang. Bahkan tidak jarang memberikan tanda mata kepada para tamu di Samudra Pasai. Masyarakat Samudra Pasai juga memiliki sikap keterbukaan dan kebersamaan. Salah satu buktinya adalah penemuan berupa batu nisan Sultan Malikus Salih dan jirat Putri Pasai. Sebagaimana diketahui bahwa batu nisan tersebut berasal dari Gujarat, India. Hal ini berarti Kerajaan Samudra Pasai bersifat terbuka dalam menerima budaya lain, yaitu dengan memadukan budaya Islam dengan budaya India.